ditambah dengan setengah, yaitu akan sama dengan 4 log 3 pangkat 3/2, karena kan di sini 2/2 ditambah 1/3, berarti kan 3/2. Kemudian 4 sendiri itu kan bisa dipangkatkan, yaitu menjadi 2 pangkat 2 itu akan sama dengan 2 pangkat 2 log 3. Mbak minta tolong dong temannya jangan boleh telepon-telepon, suruh aja gabung ke kelasnya. Ini 3/2. Berarti di sini ada, tadi kan sudah saya jelaskan sebelumnya, kalau ada A pangkat n log B pangkat M sama dengan M per N A log B. Berarti kan di sini tinggal sama dengan 3/2 dibagi dengan 2, kemudian 2 log 3. 2 log 3 di sini. Berarti di sini akan sama dengan 3/2 dikali dengan 1/2, 2 log 3 akan sama dengan 3/4 2 log 3 akan sama dengan, kalau dari sini kan tadi ada 3/2 dikali 1/2, berarti 3 dikali 1 dibagi 2 kali 2. Bener gak sih? 2 kali 2. 2 kali 2, di sini ada 2 log 3. Berarti akan sama dengan 3/4 2 log 3. Ini adalah jawabannya untuk soal nomor 6. Kalau di soal ini dimisalkan 2 log 3 nya sama dengan A. Ini di sini dimisalkan dia adalah sama dengan A. Misalkan ini sama dengan A, jadi jawabannya akan sama dengan 3/4 per A. Jadi 3/4 A. Ini adalah jawaban untuk yang soal logaritma yang soal nomor 6. Di sini ada pertanyaan sampai di sini. Sudah paham apa sudah bingung? Ya memang gitu. Yang kurang paham yang sebelah mana? Bukan disebut A. Kalau di soal ini dia dimisalkan sebagai A. Kalau seandainya nggak dimisalkan juga nggak apa-apa. Ini cuma dimisalkan aja. Kalau enggak ya ditulis saja tetap 3/4 2 log 3. Oke. Sudah dicatat ya?
Sudah dicatat kan ya? Yang awal yang mana? Yang ini. Yang ini ya. Kalau sudah bilang ya Mbak ya. Kalau sudah dicatat bilang, nanti tak back ke satunya. Oke. Kalau sudah, kita lanjut ya. Aduh, mesti. Hmm. Aduh, sebentar. Sebentar, tak tutupnya dulu ya. Oke, sekarang kita lanjut yang contoh soal yang nomor 7. Di situ ada 3 log. Susahnya. Di situ ada 3 log 54 dikurangi dengan 3 log 2 dikurangi dengan 3 log 2. Kemarin kan kalau ada yang sifat-sifat logaritma itu kan ada yang kalau A log B dikurangi dengan A log C akan sama dengan A log B per C. Berarti di sini kan pengurangan. Ini 2, sorry. Berarti kalau ada 3 log 54 dikurangi dengan 3 log 2 itu akan sama dengan 3 log 54 dibagi dengan 2. Berarti akan sama dengan 3 log 54 dibagi 2 berapa? 54 dibagi 2, ada yang tahu? 27. Berarti di sini ada 3 log 27. 27 itu bisa nggak 3 dipangkatkan?
27 itu 3 pangkat berapa? 3 log 3 pangkat 3, ya kan? Berarti kalau ada persamaan tadi, ini sama dengan 3/1, karena di sini kan 3 pangkat 1, log 3 pangkat 3, berarti kan 3/1, 3 log 3. Sedangkan 3 log 3 sendiri itu akan sama dengan 1. Berarti akan sama dengan 3 dikali 1 sama dengan 3. Ini jawabannya untuk soal yang nomor 7 yang ada 3 log 54-nya. Oke. Ada yang perlu ditanyakan sampai di sini? Ada pertanyaan kah? Ada yang belum paham? Ada yang belum paham? Tak ulangi sekali ya. Kan kemarin kan coba dibuka lagi yang kemarin sudah tak kasih yang sifat-sifat logaritma. Itu kan kalau yang sudah punya modul yang halaman 13. Di situ sekarang kita belajar yang soal nomor 7. Di mana di situ ada 3 log 54 dikurangi dengan 3 log 2. Ya kan? Kalau berdasarkan soal logaritma sifat-sifat logaritma, kalau ada A log B dikurangi dengan A log C itu akan sama dengan A log B per C. Berarti di sini juga akan sama dengan 3 log 54 per 2. Karena di sini 54-nya itu sebagai A dan 2-nya sebagai B. Kemudian di sini akan kita tulis lagi 3 log 54 dibagi 2 itu berapa? Tadi kan sudah dijawab, kalau log 54 dibagi 2 itu sama dengan 27. Berarti kita tulis 3 log 27, karena 27 dari mana? Dari 54 dibagi 2. Kemudian kita jabarkan. Di sini ada 3, kemudian ada log 27 itu berapa sih kalau dipangkatkan? 3 dipangkatkan berapa sih yang hasilnya 27? Berarti kan kalau di sini ada 3, kita akan berusaha mencari dia bilangan pokoknya yang 3. Kita tulis 3 di sini. 3 dipangkat berapa sih yang hasilnya 27? Hasilnya adalah 3 dipangkat 3 sama dengan 27. Berarti nilai lognya akan menjadi 3 log 3 pangkat 3. Kemudian di sifat-sifat logaritma kalau yang di buku itu di poin G itu kan ada A pangkat N log B pangkat M itu sama dengan M per N A log B. Kalau dari sini maka kita akan tahu bahwa di sini ada 3 pangkat 1, satunya kita anggap sebagai N. Kemudian 3 pangkat 3, 3 di sini akan sebagai M. Berarti akan menjadi 3/1. Kita tulis 3, tinggal 3 log 3. Dimana nilai 3 log 3 sendiri itu sama dengan 1, sehingga tinggal 3 dikali 1 sama dengan 3. Berarti nilainya tinggal 3 ini. Gitu, paham ya? Oke. Sudah sifat-sifatnya seperti itu. Cara mengerjakannya juga seperti contoh-contoh tadi. Sekarang
kita lanjutkan langsung atau gimana? Kita lanjutkan ke bab selanjutnya ya. Nanti kalau seandainya sudah selesai nanti kita ulang-ulang nggak apa-apa. Sebentar. Sebentar tak ceknya. Kalau ada pertanyaan boleh ditulis. Materinya sudah yang keberapa ya? Mbak siapa? Mbak Turiah ya? Sebentar. Materinya tak upload di Facebook ya. Dilihat di Facebooknya sebentar. Kalau yang belum punya buku bisa langsung dilihat di Facebooknya. Mana sih? Sudah dilihat di Facebook di grupnya. Saya nggak bisa upload di sini soalnya. Nggak tahu dia ini programnya nggak bisa buat upload selain PDF soalnya nggak tahu ini kenapa. Coba PDF bisa nggak ya? Nggak bisa dia. Coba tak convertnya dulu. Yang ini contoh logaritma yang ke berapa ya tadi? Itu gabungan Mbak, kita nggak bisa nyebut itu sifat logaritma yang keberapa, tapi itu contoh soal yang halaman 13.
contoh soal nomor 7. Sebentar tak coba taruh di PDF-nya. Astaga, merepotkan. Nggak tahu ini kenapa file programnya nggak bisa buat upload. Sebentar ya, bikinkan. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan Mbak. Kalau tadi selama yang diajarkan tadi masih nggak jelas atau apa, bisa ditanyakan. Sebentar. Oke, kita lihat bisa apa enggak dia. Oke. Ini sekarang kita masuk ke fungsi persamaan dan pertidaksamaan yang untuk modul 2. Untuk biar bisa mengikuti, Mbak di-download dulu yang fotonya, dilihat dari laptop masing-masing kalau masih bingung. Oke. Ini untuk halaman 17. Di sini adalah kita akan belajar masalah fungsi persamaan dan ketidaksamaan kuadrat. Nggak bisa di zoom Mbak, tetap nggak bisa ini, nggak bisa. Segini ya sudah. Di sini ada konsep fungsi yang mana yang pertama kita akan belajar masalah pengertian fungsi. Fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke himpunan B merupakan suatu relasi khusus yang setiap anggota A dipasangkan dengan tepat satu dari anggota B. Itu dia yang disebut sebagai fungsi. Di sini berarti dari setiap A itu harus dipasangkan dengan yang dipasangkan satu dengan anggota dari B. Kemudian kalau kita menulis masalah notasi fungsi, di sini kalau seandainya ada A dan B yang ada gambar 1 dan 2, mana yang merupakan fungsi? Ada yang tahu?
Mana yang fungsi, mana yang bukan fungsi? Ada yang tahu kah? Yang dibilang fungsi itu adalah yang kita misalkan ini yang A, ini yang B, berarti yang fungsi adalah yang pertama, dan yang kedua ini adalah bukan fungsi. Kemudian kita lanjut. Untuk penulisan notasi fungsi, kita biasanya menulis f(2) x y, berarti dibaca f memetakan A ke B atau B adalah peta dari A. Oke, sampai di sini paham ya. Kemudian yang ketiga itu kita akan belajar masalah grafik sebuah fungsi. Dimana untuk grafik sebuah fungsi di sini ada 3 macam, yaitu yang pertama ada 3, ini ada A, B, dan C. Jika di sini adalah notasi dari fungsi, berarti kalau setiap X dia akan memetakan ke B. Berarti dari 3 gambar ini 1 dan 2 merupakan fungsi, sedangkan 3 bukan merupakan fungsi. Kenapa? Karena dia lingkaran. Dia tidak ada fungsi untuk lingkaran. Kalau di sini kan kita bisa melihat kalau seandainya X-nya 1 berarti Y-nya berapa. Kalau X-nya -1, Y-nya berapa. Di sini kan bisa kita lihat. Begitu juga di sini. Tapi kalau di sini kan dia akan double. Kalau seandainya X-nya 1, dia nilainya bisa, Y-nya bisa positif atau negatif. Berarti itu kita tidak bisa menyebutnya sebagai sebuah fungsi. Oke. Kemudian di sini kita akan belajar masalah daerah asal, daerah kawan, dan daerah hasil. Jika di sini ada A dan B, jika A-nya ada A, B, C, D, kemudian B-nya ini ada 1, 2, 3, 4, maka kita bisa menyebut di A ini sebagai daerah asal. Kemudian semua yang di B ini dia adalah daerah kawan. Sedangkan benci banget. Iya. Sedangkan untuk sebentar ya, sebentar. Kenapa lagi? Berarti kalau seandainya ini ada A dan B, semua yang di sini adalah dia merupakan daerah asal dari bilangan. Sedangkan untuk B di sini merupakan daerah kawan. Sedangkan di sini kan ada A, B, C, D, kemudian yang di B-nya ada 1, 2, 3, 4. Di sini ada A dan B dia berpasangan dengan 1. Kemudian C berpasangan dengan 3. Kemudian D berpasangan dengan 4. Di mana nilai dari 1, 3, dan 4 itu disebut sebagai himpunan daerah hasil. Oke. Di sini